Kita geser ke Kecamatan Ngawen. Titik Kecamatan Ngawen, kita interaksi via telekonferensi di sana. Kecamatan Ngawen bisa mendengarkan suara dan mendapatkan gambar dari pendopo Kabupaten Blora. Dari Desa Buloh, Kecamatan Kunduran mau bertanya. Bentar, Ya, sebentar Bu. Gambarnya belum diterima. Oke, sebutkan nama dan masukannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari delegasi Kecamatan Kunduran. Nama saya Joko Prianto dari Kepala Desa Buloh. Langsung saja, yang terhormat Bapak Bupati Blora, Ketua DPRD Kabupaten Blora, dan Kepala Bapeda Jawa Tengah dan seluruh jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Blora. Yang pertama, ini menyingkapi tentang dari Bapeda Jawa Tengah terkait tentang isu kesenjangan wilayah, terutama di bidang keseimbangan di fasilitas pelayanan. Kami dari Desa Buloh, di mana sejak dahulu sampai sekarang bahwasanya fasilitas pelayanan khususnya di kantor desa dan di beberapa Polindes dan kantor PKK pun kami sangat minim. Artinya bahwa di Desa Buloh tidak mempunyai kantor desa yang permanen karena numpang di tanah perhutani. Sedangkan untuk membangun sendiri di tanah desa PAD pun bengkok pun tidak ada, itu yang pertama. Sehingga ini merupakan salah satu kendala kami di fasilitas pelayanan masyarakat, terutama di kantor desa. Sehingga kami mengusulkan adakah kebijakan dari pemerintahan provinsi maupun kabupaten terkait tentang pengadaan kantor desa. Sedangkan di tanah perhutani sendiri ketika dibangun melalui dana desa pun tidak diperbolehkan, sehingga sangat minim. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait tentang kesejahteraan sosial, kemiskinan di wilayah pertanian. Hampir 40% lebih di wilayah Kabupaten Blora itu adalah wilayah hutan, sehingga mayoritas adalah tani hutan. Itu yang pertama. Sehingga beberapa kendala yang menjadi keluhan di masyarakat di wilayah hutan adalah terkait kami minta agar di pemerintahan provinsi maupun kabupaten, dan mungkin ini saat ini ada pihak dari perhutani, Bapak KPH, bahwasanya masyarakat perlu ketegasan dengan adanya SK Kulin KK, yaitu terkait tentang SK Kulin KK, yaitu tentang pengakuan dan perlindungan kemiskinan kemitraan kehutanan yang nanti dimanfaatkan oleh tani wilayah hutan, ditanami padi maupun buah-buahan dan lain sebagainya. Dan itu merupakan salah satu kendala di masyarakat hutan, karena beberapa yang menjadi hutan produksi itu pun akan segera ditutup. Apalagi di wilayah kami adalah hutan khas, hutan alam sekunder yang tidak bisa digarap. Sedangkan mayoritas di wilayah hutan itu adalah lahan pertanian di hutan untuk masyarakat tani. Sehingga kami kemarin koordinasi dengan Pak Camat mengajukan SK Kulin KK ke KLHK agar nanti biar untuk kami bisa tembus itu nanti untuk seluruh masyarakat tani bisa menggarap. Jadi kami koordinasi kemarin dengan pihak kecamatan dan Perumbur Tani, KBH Randu Batung dan KBH Blora, itu karena menjadi kendala. Yang kedua, ketiga Mas. Ya, yang ketiga, ini masih yang kedua ya. Untuk masalah pupuk, hampir di wilayah hutan tentang tani yang ada di lahan kehutanan, yang lahan perhutani itu tidak mendapatkan pupuk. Maka kami ingin mendapatkan solusi dari Dinas Pertanian, Bupati Blora, Bapak Bupati Blora melalui Dinas Pertanian. Apakah pertanian kelompok tani hutan itu bisa masuk RDKK? Karena salah satu kendala yang dimasukkan kelompok tani itu adalah hanya tanah yang berada di perpajakan, sedangkan mayoritas tani yang di hutan itu tidak pernah masuk RDKK, sehingga itu tidak mendapatkan pupuk. Itu yang pertama. Yang kedua, kami butuh kami terima kasih kepada Dinas Sosial yang kemarin kami merupakan salah satu kepala desa difabel yang ada di Blora, salah satunya itu selain Todanan dan Banjarjo, bahwasanya untuk penanggulangan kemiskinan
dari PKH, terutama di keluarga penerima manfaat, mohon maaf banyak yang kurang tepat sasaran. Artinya bahwanya difabel yang ada di wilayah desa-desa itu kebetulan tidak masuk di BDTKSK. Itu dikarenakan karena tidak mempunyai EKTP. Sehingga kemarin untuk di Desa Buloh lebih dari 4 orang yang difabel yang belum pernah mendapatkan EKTP, kami melalui Pak Camat koordinasi dengan Dinsos dan Dinduk Capil, alhamdulillah perekaman turun dari rumah ke rumah, sehingga difabel yang selama bertahun-tahun tidak pernah mendapatkan santunan dan mendapatkan dari pemerintah daerah maupun dari pusat, sehingga saat ini mendapatkan. Sehingga kami butuh ketegasan agar Dinsos melakukan survei kembali, penegasan terhadap kepala desa mungkin dan perangkat untuk beberapa yang dari KPM, keluarga penerima manfaat yang kurang tepat sasaran, bisa ditindaklanjuti. Karena ketika saat ini yang kami lakukan ketika di masyarakat, bahwa kita untuk pendekatan yang mampu untuk menentukan diri itu tidak dihiraukan, sehingga perlu adanya penegasan. Itu yang pasti, itu yang kami bisa sampaikan. Sebelumnya kami pesan kepada seluruh kepala desa dan seluruh masyarakat Blora, tetap waspada dan jangan panik, bersama kita lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Monggo. Pak, dulu aja ya. Nggih, monggo. Ini bagus suaranya ya. Saya tidak tahu kenapa ini. Yang Ngawen bagus suaranya, justru yang dekat Bapeda Dewan malah nggak bisa diterima. Itu sejak gladi resik Pak itu. Ya, ya, yang paling kenapa? bagus Ngawen Pak. Ya ada apa ini? Coba harus bisa anu ini bagus ini coba. Terima kasih Kang Joko. Kang Joko ini sejak jadi kades luar biasa ya. Yang pertama Pak Sekda coba dijelaskan. Ternyata kantornya Desa Buloh ini masih menggunakan lahan hutan. Sebaiknya memang pindah saja, ada kades beli lahan di perpajakan kita saja. Itu dibolehkan enggak? Kalau boleh, bagaimana caranya? Tolong kasih tahu nanti Pak Sekda ya. Ya. Kemudian pemerintah sudah menyampaikan bahwa ada kebijakan tentang perhutanan sosial yang akan di kerjasamakan antara perhutani sama masyarakat. Kalau di Blora ada LMDH ya, yang selama ini sudah menggarap hanya dijustifikasi saja, dirubah gitu saja. Tapi memang kenyataannya di Blora belum sepenuhnya berjalan dengan baik ini ya. Masih padahal banyak LMDH yang mengharapkan. Coba nanti bagian kehutanan nggak ada sini, mungkin akan kita catat ini, betul ini ya. Pupuk nanti biar nanti Bu Reni, apakah LMDH masuk dalam RJKK ya. Nanti kalau masuk berarti punya jatah beli pupuk dong gitu. Coba nanti Bu Reni yang jawab ya. Dan kemudian yang paling bagus itu tadi Pak Joko, tolong kita sudah menyampaikan sama para camat kades, bagi saudara-saudara kita yang memang tidak punya, yang kebetulan saat ini belum masuk BJJT, tolong dicatat. Itulah yang utama, nanti akan kita berikan bantuan pada saat-saat seperti ini ya. Tolong dihimpun semuanya ya. Yang di kemudian dari usahakan kita lakukan kepada kementerian, mestinya sudah 2 tahun yang lalu ini, tapi nggak kelar-kelar ya. Akan kita sampaikan perubahan-perubahan ini, tapi bagus ya. Tadi sudah sampaikan Kades Buloh sudah bagus ya. Sekarang yang pertama, tolong Pak Sekda, apakah bisa, kalau bisa beli aja, jangan gunakan tanah perhutani. Tanah perhutani 2 kali lipat lagi, nanti misalnya lama lagi itu. Tolong Pak Sekda, monggo. Ya, terima kasih. Jadi untuk Pak Kepala Desa Buloh ya, masih menempati tanah perhutani. Kalau kita tarik di Pemda juga demikian. Kita berupaya untuk tidak lagi memanfaatkan tanah-tanah milik yang bukan milik Pemda.
Nah, kalau di desa ini ada aturan tersendiri kalau penggunaan dana desanya. Saya mungkin nanti Pak Kepala PMD yang bisa menjelaskan. Tapi intinya, apakah desa boleh punya tanah sendiri? Boleh, Pak. Nah, kalau dari kemampuan sendiri tidak bisa dan dari dana desa tidak bisa dibantu oleh Pemda. Pemda bisa membantu dalam bentuk anggaran bantuan keuangan pada desa yang bersifat spesifik. Artinya diperuntukkan untuk beli tanah desa. Itu boleh dibantu oleh Pemda. Tapi kalau pemanfaatan dana desa mungkin lebih teknis di Dinas PMD yang bisa memberikan penjelasan ini. Demikian Pak Bupati. Oke, terima kasih. Sambil menunggu itu bagus saja lah kita kasih bantu kok untuk beli tanah aja lah Pak. Daripada kita gunakan tanah bertani ditukar 2 kali lipat Pak, tanahnya itu Pak. Dan urusannya lama sekali. Kalau begitu ya. Kita bantu aja beli tanah. Mana Pak Joko tadi? Coba Kang Joko. Ngawen. Masih ya, Pak. Ya. Kang Joko tolong nanti cari tanah di tempat jenengan berapa harganya nanti ya. Siapa? Apakah kita gunakan kasih banjiu atau tanah jenengan nanti urusan belakang untuk nanti jabilting cari dulu ya tanahnya. Segera pindah aja situ. Soalnya jenengan yang gunakan tanah bertani akan ganti 2 kali lipat luasnya. Dan urusannya panjang. Kita ada pengalaman itu. Kemudian pupuk tolong Bu Reni disampaikan Bu Reni pupuk. Dinas Pertanian. Tadi ready? Ya, silakan Bu Reni, Bu Reni. Ketua Kepala Desa Bulo tanya apakah LMHDH punya masuk dalam RJKK, silakan ditanya jawab. Baik, terima kasih Pak Bupati. Kami mencoba menjelaskan bahwa sesuai dengan Permentan bahwa alokasi pupuk bersubsidi itu berdasarkan pada ERDKK, di mana setiap kelompok tani dan LMDH dalam rangka untuk mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi harus menyusun RDKK yang nanti akan diinput oleh para penyuluh pertanian, dihimpun, dimasukkan dengan sistem elektronik menjadi ERDKK. Kami maklum bahwa untuk tahun 2020 jumlah atau luas lahan yang diusulkan yang sudah diakumulasi dalam ERDKK untuk mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi adalah berjumlah 88.404 hektar, di mana yang 5.000 hektar itu tanah atau lahan LMDH. LMDH sebetulnya diberi peluang untuk mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi dengan syarat harus menyusun RDKK. Mekanisme penyusunan RDKK harus dimulai dari bawah. Untuk lokasi-lokasi yang di wilayah perhutani, kelompok tani hutan atau LMDH harus menyusun RDKK, kemudian harus diketahui atau disetujui oleh Menteri Hutan atau ASPEN dari KPH setempat. Kemudian diakumulasi usulannya oleh masing-masing KPH, ditandatangani oleh ADM dan diusulkan ke Dinas Pertanian. Untuk selanjutnya nanti Dinas Pertanian akan menindaklanjuti, dihimpun sekalian dengan usulan pupuk bersubsidi untuk lahan sawah dan lahan tegalan, kita usulkan bersama-sama ke pemerintah pusat, khususnya ke Kementerian Pertanian melalui Provinsi Jawa Tengah. Kendala selama ini, meskipun di penyusunan 2020 kemarin, dalam proses penyusunan kami sudah mengundang semua ADM di 7 KPH di wilayah Kabupaten Blora dalam rangka persiapan penyusunan ERDKK. Namun demikian, data yang masuk yang bisa diinput di dalam penyusunan ERDKK untuk lahan perhutani di wilayah Kabupaten Blora yang masuk hanya seluas 5.009 hektar, 5.509 hektar. Ini sangat kecil sekali. Pada beberapa waktu yang lalu Pak ADM Rani Belado ketika acara di Pendopo menyampaikan, pada saat ini luas wilayah hutan yang di Rani Belado yang ditanami jagung saja itu mencapai 15.000 hektar.
Sementara dari data yang kami lihat, yang masuk ERDKK hanya sekitar 2.000 hektar. Itu yang sangat menjadi kendala buat kami. Untuk itu kami menghimbau kepada kelompok tani hutan atau LMDH yang menyusun ERDKK segera berkoordinasi dengan Menteri Hutan setempat, dengan aspek setempat untuk mendapatkan persetujuan. Karena kami Dinas Pertanian tidak akan mengusulkan kalau itu tidak mendapat report dari Menteri Hutan atau aspek setempat yang nanti diakumulasi menjadi usulan dari masing-masing ADR kepada Dinas Pertanian. Mekanismenya seperti itu, Bapak. Kami laporkan juga alokasi pupuk bersubsidi tahun 2020 yang kami usulkan contohnya untuk urea itu adalah 60.798 ton. Namun alokasi dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Blora hanya 44.548 ton atau sekitar 73%. Sementara untuk SP36 usulan dari total ERDKK 28.200 ton hanya mendapatkan alokasi 7.235 ton atau hanya 26% dari usulan yang tercantum di ERDKK. Kemudian untuk ZA usulannya 25.022 ton hanya mendapatkan alokasi 8.817 ton atau sekitar 35%. Untuk Polska, usulan total ERDKK kami 77.314 ton, hanya mendapatkan alokasi 40.285 ton atau sekitar 52%. Sementara untuk pupuk organik, usulan di ERDKK akumulasi 57.262 ton, hanya mendapatkan alokasi 8.914 ton atau sekitar 16 ton. Jadi memang kondisinya seperti itu, kita harus bisa mengalokasikan antara yang diusulkan dengan alokasi yang diberikan oleh kementerian, oleh pemerintah pusat kepada Kabupaten Blora. Selain urea tidak ada 50%, bahkan hanya 26%, 16%, kecuali pupuk urea alokasinya 73% dari usulan ERDKK. Demikian kami laporkan kepada Pak Bupati dan masyarakat petani Blora. Terima kasih. Saya ulangi, Bu Reni. Berarti pupuk LMHD itu ada kemungkinan bisa masuk SDKK ya? Nggih, bisa. Tapi selama ini sudah terakumulasi ada seluas 5.009 hektar yang sudah menyusun ERDKK dan sudah kami masukkan di dalam ERDKK yang kami usulkan ke pusat. Enggak, artinya yang masuk di SDKK tidak seluas yang kenyataannya di lapangan begitu ya? Iya, kenyataannya seperti itu Bapak. Karena yang real ditanami di lapangan tidak semua mendapat persetujuan dari Menteri Hutan maupun dari Asper maupun dari ADM. Mungkin itu masuk kategori lahan-lahan yang tidak boleh ditanami di bawah tegakan sehingga tidak mendapatkan rekomendasi dari perhutani. Sedangkan kami dalam mengusulkan di dalam ERDKK rekapitulasinya, dasar kami adalah usulan resmi dari perhutani yang mendapatkan rekomendasi dari ADM. Demikian Pak. Jadi terima kasih jadi Pak Joko, Pak Warsid semuanya. Inilah kendala kita dari dulu ya. Awalnya tuh RDKK itu adalah petani-petani murni di lahan baku murni kita, sawah-sawah tidak di LMDH. Kemudian kita usulkan di LMDH dapat, alhamdulillah. Tetapi ternyata tidak semua LMDH itu mengajukan RDKK karena memang ada tempat-tempat tertentu yang oleh Aspernya tidak boleh, tapi oleh masyarakat juga ditanduri. Jadi banyak LMDH itu yang nggak ngajukan SDKK, tapi pada saat pupuk ada, dia ikut beli, ikut ambil. Itulah yang selalu bikin langka pupuk di Kabupaten Blora. Ya itu loh. Ya. Ini repotnya di sini dari dulu seperti ini. Ya. Ya.
Asper sendiri punya alasan bahwa jangan tandur di situ, saya nggak rekomendasi. Tapi kadang-kadang rakyat kita juga nggak tahu seperti itu, ya. Tidak masuk RDKK, coba bayangin ya. Puluhan ribu lahan di hutan, tapi yang masuk RDKK hanya 5.000 saja. Coba kekurangannya berapa? Coba bayangin tadi. Sehingga mengambil jatahnya petani petikan kita yang lain, sehingga lain langka. Ini masalahnya dari dulu seperti itu. Ya, coba nanti kita perbaiki Pak Sekda, Pak Wabub tadi. Ya, terima kasih.